Ini ngapain sih lu, Bang? Hei, di sini. Hei, di sini. Hei. Kan gue liat nih udah kayak Rian belum? Rian Jombang. Untung gua nanya ya. Iya. Bang, ini tuh drum elektrik, Bang. Lu kagak kecolok jadi ketak-tuk doang. Enggak nyetrum? Iya sih. Katanya elektrik. Kalau belum Nggak kecolok, gua bilang. nggak kecolok. Iya. Anak kecil dong dicolok. Kenapa gitu, Bang? Culik. Ai, bahaya banget. Bahaya banget. Nih gue beli mahal-mahal, kita nggak pernah ada yang tamu band. Iya juga sih kalau dipikir-pikir kemarin solois ya. Dari kemarin solois terus. Duo. Iya, jadi kemarin gue kan liburan tuh balik dari Malaysia. Ketemulah temen gue di sana, mereka bikin band terus lagi ekspansi ke Indonesia. Terus udah, gue undang lah, main dong ke Check Sound. Oke, mau? Langsung mau. Mau? Gak percaya? Gokil juga. Lihat di dalam. Coba Pasti yuk, nggak ada. Harus ada dong. Iya dong. Cek ya. Iya, cek. Bohong nih lu pasti lu. Sadu, tes. Check sound. Selamat datang kembali di Check Sound. Yes. Dan kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu, abang-abangan kita. Wah, Light Crab. Gokil. Silakan, boleh perkenalkan satu-satu dari siapa? Diri sendiri sih. Iya, biar rame aja betul. Dari situ. Dari situ. Bang. Ah, gimana? Soalnya agak kencengan katanya kalau ngomong-ngomong yang itu. Kenalan ya? Iya. Gua Jenny, Fari. Wari. Di Main gitar, lagi megang gitar. Oh, Jenny. Lu mau nggak? Masuk kelas berapa? Kelas 5 SD. Gue Enrico main keyboard. Oke, gue Yopi main drum. Dan gue Imam vokalis. Oke. Gitaris, keyboardis, Drummer. Drummer, vokalis. Iya. Basisnya mana? Basisnya Innalillahi. Basisnya emang ngomong ke basis? Nah, makanya pertanyaan ini. Nggak ada ya kita. Buat sekarang ini lagi nggak ada. Oh, Kenapa? Apakah ada cerita? Suka nih gua nih. Ini Baru masuk nih padahal nih. Suka nih gua nih. Sekarang digebukin sama drummer. Oh, alah. Kasar deh mainnya. Anjir. Gimana? dulu kita emang ada basis. Oke. Berapa tahun yang lalu ya? Berapa tahun lalu? Berarti udah lumayan lama. 10 tahun kali ya? Enggak. 5 pas 10. Jadi kita terakhir ada basis tuh 2019. Itu terakhir ada basis tuh. Oke. Basis. Abis itu 2020. Terus abis itu pandemi terus emang udah nggak manggung. Nah abis itu udah nggak ada basis lagi juga abis itu. Apakah ada perjanjian khusus? Itu dia tuh. Ada satu perjanjian Kita dari trauma sektor. kayaknya sama basis. Kenapa? Sedikit trauma ya. Ada apa? Ganti-ganti mulu jadinya. Iya ditinggalin mulu. Oh. Gua tadi bilang 10 tuh gua dari yang awal. Si Kiki. Loh, emang udah berapa kali Ganti Basisnya basis. keluar masuk udah berapa kali? khusus di basis ya berarti? 5. Yang tetap itu 5. Oke. Yang tetap yang tetap. Nah, habis itu sisanya kita kayak pakai Additional. additional lah. Oh, cabut-cabutan aja berarti ya? Cabut-cabutan. Oh, oke. Masih ada teknologi yang namanya sequencer ya. Nah, itu. Gimana? Kan golat jadinya. Kencengan. Seru. Oh, tapi kalau dari kalian sendiri nyaman gak begini main bassnya? Maksudnya tiap pengen manggung ngambil orang gitu? Ambil orang. Edisional maksud gua. Ya harus nyaman sih. Mau nggak mau ya? Harus nyaman. Tapi kalau dalam proses take rekaman sendiri, yang take siapa? Orang juga kah atau emang dari kalian sendiri? Kalau yang buat album terakhir ini si Hope and Love ini lebih ada yang digambar, ada yang produser yang take bassnya, sama ada additional juga lah yang bantu ngisi. Oh, oke. Yang sebelumnya justru banyak basisnya album sebelumnya basisnya ada 4 apa yang ngisi ya? 3 ya? 3. Album yang sebelumnya memang 3 basis. Kalian udah berapa album sih? Sorry, boleh tahu. 73 kalau nggak salah. Wes. Produktif banget, udah paling produktif yang mantap.
Semacam Benyamin Sueb ya. Main aja 75 albumnya. Dikit lagi udah. Ikut umur ya? Sama dong. Berarti umurnya 74 tuh. Gak kelihatan ya kayak 73. Total sekarang 4 albumnya. 4 4. album, 2 EP. Dan yang yang memiliki yang pakai 3 bass itu di album sebelumnya yang sebelum ini banget. Iya, sebelum Ketiga berarti ya. ketiga ya, betul. Gokil. Tuh Bang, lu kalau misalnya band gede itu begini Bang, pasti banyak keluar masuk personil. Wih, iya kan? Iya benar. Iya kan? Ya, Aminin dulu. iya kan? Kok kecil segini? Iya kan? Tapi saya digenggam. Tadi kan di old frame ya? Itu kan di old frame tadi. Ya Allah. Ya Allah. Kenapa Lightcraft namanya? Kenapa judul lagi kenapa namanya Lightcraft? Boleh cerita sedikit sejarahnya dong. Jadi itu dulu pas kita awal-awal terbentuk itu judulnya lagi. Nama bandnya apa? Oh, Parallel Lines namanya. Terus pas kita ada waktu itu ada manggung, MC-nya belibet mulutnya. Ele kebanyakan. Ya cadel kayaknya. Paralel. Jadi akhirnya kita ganti Tenterhooks. Makin susah lagi anjir, kenapa juga milih nama Tenterhooks. Habis itu kita akhirnya voting tuh, ada list nama gitu. Nah di voting akhirnya milih Lightcraft nih kita aja juga. Jadi kalau origin aslinya adalah sebenarnya Lightcraft itu adalah nama sebuah toko lampu yang kita sering lewatin. Bagus banget. Dari lighting. Bagus Dari banget. lighting. Nama bandnya itu berarti dari vendor ya tuh. Kocak. Nah, sengaja nyari sponsor lampu. Untung gak di Osram. Iya. Untung bukan The Osram. Osram gimana kan? Band horror nih. Macam Misfit. Iya bener kan? Tapi jadi catchy malahan ya, nama yang diambil ya bilang asal gitu kan, tinggal diambil dari nama vendor apa? Jadi itu juga mungkin ditempa sama jalan sepanjang jalannya kita gitu. Jadi si Lightcraft itu akhirnya punya meaning sendiri gitu. Oke, setelah lu nemu namanya dulu, nyari artinya. Iya, baru belakang. Ternyata nyambung sama lagu juga ya. Oh gitu. Oh gitu. Nah berarti artinya apa tuh dari si Lightcraft itu? Jadi sebenarnya kalau si Lightcraft kan lagu-lagunya lebih menyuarakan, kita pengen men-trigger rasa hope lah di gitu, karena ya dunia hidup susah, terus dunia juga kacau balau gitu, tapi kalau misalnya kita nggak ada rasa harapan, nggak ada hope gitu kan kayak lebih baik lah kita bisa positif gitu. Betul. Jadi si craft itu kan artinya kita berkarya. Light, kita ambil light as in kayak merepresentasikan si rasa hope lah gitu, karena cahaya, harapan. Sungguh filosofis sekali. Gokil ya. Jadi agak keren dikit lah ya. Iya benar, jadi lebih keren dikit. Terus kalian ini dibentuk di Malaysia ya? Iya. Itu ceritanya gimana? Satu sekolah. Itu ceritanya gimana tuh? Atau Kalian sekumpulan TKI? TKI. TKI dong, Iya. TKW kan wanita. Anda tenaga gimana? kerja warga. Barengan berarti ke Malaysia barengan ya? Bener. Gimana ceritanya? Jadi waktu itu kebetulan kita kuliah di kampus yang sama, enggak kampus sih ya, universitas yang sama. Oke. Tapi beda-beda. Beda jurusan ya? Beda jurusan. Dan jadi gua tuh dulu sama drummer yang pertama itu di SMA bareng di sana. Oke. Ngeband, terus masuk kuliah, terus kayak kita ngobrol kayak kita pengen ngeband lagi. Di Malaysia berarti? Di Malaysia. Terus kita pengen ngeband lagi deh. Yaudah kita cari-cari band members baru deh gitu. Kebetulan yang di sana sih Fahri. Di mic juga nggak masuk kali suara lu. Di mic juga nggak masuk suara lu. Gua kan pakai monitor ini. Oh iya. Aman keren gak gua? Oke. Satu. Iya gitu ya. Jadi kebetulan si Fahri itu dulu satu rumah. Kamar, satu rumah. Bukan Satu mes. Apa itu guest namanya? house. Satu unit? Ya, Satu oyok. satu rumah. Kita tinggal bareng dulu ya. Iya, tinggal bareng tapi nggak bawa barang. Oh iya. Tinggal bareng, dia kebetulan dia main gitar. Terus ya udah pertama sama basisnya temen lo ya, si Indra ya. Basis utama. Nah, kita berempat ngeband. Habis itu kayaknya masih kurang nih gitu. Kebetulan temennya housemate kita bisa main piano nih. Steve Aoki. Oh iya benar. Yang ini side job. Side projectnya dia ini. Ke gua. Oh bilang Steve Jobs nggak enak. Beda dong. Beda. Terus. Habis itu
ya udah kita akhirnya ajak Kop ngeband yuk gitu. Dia juga belum pernah ngeband sebelumnya. Oh, oke. Nah itu awal mulanya sih di situ di Malaysia tuh tahun 2006 lah. Gitu. Oh 2006 ya. Nah ini yang gue pengen tanyain, kenapa dari segitu banyaknya genre, ini kalian ini ngambilnya pop rock ya? Pop contemporary pop gitu. Alternatif bisa dibilang Iya, juga. Kenapa lu milih itu? Kalian milih itu? Atau sangat berdasarkan dengan referensi kalian dengerin band apa, akhirnya kalian, oh kayaknya enak nih kalau kita bikin begini-ginian kita kawinin dengan ide-ide kita gitu. Mungkin dasarnya sih dari referensi juga ya. Ya, tapi sebenarnya walaupun itu ada personel itu referensinya beda-beda. Ya. Oke. Misal dulu Fahri itu pengen jadi Slash, dia pengen jadi Slash. Gokil. Ketahuan Neck pitnya kali. Ketahuan dong umur gua. Gokil. Suruh bang. Iya, banget ya. Dia punya apa nih? Dia kan Steve Aoki bilang. Udah sukses dia. Terus kalau si Yopi ini anak grunge. Gokil. Sitelnya. Seattle. Seattle. Orang Sunda. Teater. Kalau dari lu sendiri? Kalau gua lebih ke British alternatif sih atau awalnya Britpop terus British alternatif. Oke. Dan, Oke. Basically itu jadi sumber Inspirasi kolam lah ya. inspirasinya kita semua lah gitu. Ya jadinya soundnya ya begini gitu. Oh gitu. Dari masing-masing referensi itu dimasukin Iya. ke dalam sound gitu ya. Dalam botol. Terus mengawali karir berarti lu di Malaysia. Di Malaysia. Di Malaysia itu awalnya memang udah langsung nyiptain lagu sendiri atau kalian Cover. kafe atau maksudnya ke Oh, iya. Dulu cover kita sebelum ada ini kan, kita cover lucu-lucuan kan. Iya, Awal-awal. parodi. Cover lucu-lucuan apa tim lo? Parodi. Enggak, maksudnya iseng-isengan. Nah, ngeband itu kan gue seru sama dia. Ah. Ya udah kita ngeband yuk, ya udah cover masih awal-awal masih cover. Oh. Tapi Lightcraft itu kita udah mulai lagu-lagu sendiri. Pas udah Lightcraft udah lagu-lagu sendiri. Oh, oke. Yang di cover lagu-lagu apa aja tuh? Apa ya dulu ya? Jauh-jauh dari Ada Muse Coldplay gitu ya. Coldplay, Muse, terus Script gitu ya. Script nggak? The Darkness dong. The Darkness. Oh, Oh, gokil banget. Dewa. Indonesia dewa ya. Nah, nah itu yang gue bingung soalnya kan Malaysia kan lumayan agak tebal sama gini Melayu popnya kan ya. Iya. Iya kan, karena orang-orang ngamen aja Ceylon Seven kangen band ya kan di sono kan. Gak ada yang ngamen di sana. Iya masa sih. Kagak ada pengamen di sana. Gue ngeliat di YouTube-nya siapa ya, ada yang ngamen. Sekarang udah ada kali. Mungkin sekarang udah ada mungkin. Mungkin gara-gara COVID. Lu jarang keluar rumah berarti kalau begitu lo. Ya Selama di udah. Malaysia udah habis berapa di Genting? Dia doang yang gak ketawa berarti bener dia doang. Lumayan lah cuan. Cuan ya. Nggak rungkat-rungkat amat ya. Dapat lah PSPS doang mah. Ya. Aduh. Itu pertanyaan gue kalau orang Malaysia pasti ke sana dong. Lihat Steve Aoki. Atau panci. Terus kalau menurut kalian nih apa yang membedakan nih si Lightcraft dengan ya band-band Indonesia pada umumnya? Nah, Secara looks juga beda ya kita. Beda. Papanya beda. kan? penting sih buat dibahas itu penting Kalau sama banget buat kembar dibahas dong. itu. Iya. Rasa dewa nanti masuk. Selain looks apalagi? Unpredictable ya. Iya. Problematik gue bilang gitu. Ya kalau mungkin dari kitanya sih kita berharap kita bisa memberikan warna yang berbeda aja kali ya di Menurut kita udah berbeda gitu. iya di Nggak tahu yang dengar maksudnya. Ya betul kita membiarkan mereka mengambil inspirasi sendiri lah gitu. Oh ini kayak gimana? menginterpretasi. Menginterpretasi ya. Asumsi, Susah asumsi. banget. Benar. Berasumsi sendiri kan. Tapi kita maksudnya karena kita juga nggak tahu apa yang mereka rasakan gitu pas dengar lagu kita gitu. Terus tantangannya nih Lightcraft nih udah cukup lama nih. Terbentuk nih, iya kan? Gitu. Sampai sekarang masih ada. Tuh udah 17 tahun ya? Udah masuk kuliah. Udah masuk kuliah. Udah bayar 2 SKS. Baru belum Pak masih SKS. Iya. Tantangannya kan? Tantangannya Iya. mungkin yang kita Menjaga eksistensinya tuh gimana? menjaga dari sisi menjaga eksistensi itu lumayan tantangan sih apalagi kita melewati kayak
dua generasi di mana yang dulu belum ada digital, habis itu sekarang udah ada digital, itu kan kayak it's a huge leap gitu lah buat kita kayak oke, shit kita mesti adaptasi, terus ada sosial media, sementara zaman dulu kan paling MySpace gitu, aduh katro. Waduh. Staffaben. Yes. Itu dia. Tiba-tiba jadi ke Spotify segala macem ya. Dan itu it's a whole new game yang harus kita pelajari, harus kita susun strategi lagi. Apakah bersosialisasi karena kalian di luar dan di Indonesia, maksudnya itu yang menjadi trigger gitu. Kenapa Lightcraft tuh di Indonesia belum naik banget gitu maksudnya. Walaupun di luaran udah kemana-mana. Ya, Gue lihat kemarin itu aja dia. udah di Taipei. ya kan, di Bifest ya. Iya, kan riset. Sebenarnya pas kita di Indonesia nih kita bisa dikatakan bayi lagi ya tahun 2013 ya kita. Ya 12 13 sama. Saya sendiri join dengan Lightcraft itu di 2013. 2012 akhir lah. Gue. Dan itu ya teman-teman Lightcraft semua gue lihat artinya benar-benar nggak ada temen atau nggak punya relasi yang luas lah di dunia permusikan di Indonesia dan bisa dikatakan baik lagi. Dari situ kita mulai merangkak ya dari awal lah merangkak lagi semua gitu. Ya bersosialisasi. Ya bersosialisasi gitu. Walaupun kita mungkin mulai 2006, tapi pada saat kita mulai balik ke Indonesia, itu kita dari nol lagi. Iya. Berarti emang lebih banyak di luar ya kalian panggungan dan segala macam ya? Sebelumnya Itu karena kuliah, karena kita Iya kan? ya, Iya kan? karena mereka stay-nya di sana. Iya bener, karena lahirnya di Malaysia itu jadi lebih ramai di Malaysia duluan pastinya ya? Iya awalnya gitu. Oke gitu. Nah kalau misalnya kalian event di luar gimana? itu memang di calling Undangan kah atau GS gitu? guest list dong. GL. Gestar. Oh. Gestar maksud gua bang. Bisa diceritain nggak maksudnya kalau dapat undangan di festival luar itu? Ada beberapa yang undang. Awal-awalnya sih emang sebenarnya kita harus ini sendiri ya, gitu kita mesti effort sendiri lah gitu, Betul. cari lubang, cari celah gitu buat ini festival mana yang kita bisa submission kah, bisa apply ke situ, kita submit lagu, kasih links dan lain-lain. Nah mungkin setelah beberapa tahun kali ya. Itu kita mulai yang mulai benar-benar yang ke festival yang internasional tuh 2014 ya. Kita udah balik sini, udah start over ya. Sekalian lah kita mulai dari 2013 kita mulai gerilya di sini di lokal dan dia juga tetap ngulik-ngulik kan. Kita emang dari awalnya pengen tuh waktu kita di Malaysia itu kita ngeliat teman-teman mereka ada manggung di satu festival di Singapura namanya Bay Beach itu yang kita pengen banget gitu. Nah dia udah nyoba dari kita di Malaysia ya udah nyobain ya. Iya. Nah terus baru pas 2014 mendapat kesempatan kita akhirnya tembus kan diundang ke Bay Beach. Nah itu festival pertamanya lah. Di situ. Sumbernya sih dari situ. Dari situ mulainya baru setelah kita manggung situ terus tiba-tiba ada dapat dari India ngontek kita katanya Keren. ngeliat kita main di situ terus habis itu setelah itu kita coba apply lagi beberapa festival untuk biar bisa jadi kayak batu loncatan lagi gitu. Udah berapa negara? Nah, 15 ayo nyombong teman-teman. Asia habis nyombong. lah udah ya. Asia udah. Belum. Sisa apa? Di Asia sisa apa? Atau masih banyak atau? Masih banyak. Bohong lu. Bang song rendah dia. Dia nggak beneran, dia nggak. Oh iya juga. Dia Iya, nggak nyapa. Ini aja. Iya maaf. Dari semua negara mana yang paling berkesan? Kayaknya masing-masing ada punya kesannya masing-masing. Yang paling gitu. dari dia maksudnya dulu nih, punya cerita yang enggak di depan. Kayaknya masing-masing deh. Udah mah jauh Iya, gua iya, nanya boleh, nih. boleh. Masing-masing. Masing-masing Bang, boleh. Bang. Gue di mana ya? Di Rusia deh kayaknya. Di Rusia. Di Rusia. Pernah ke Rusia lo bang? Iya. Sendiri tapi gua. Bukan ngeband dong. Ya, iya kan gua cuma nanya. Pakai nanya. Udah tahu pertanyaannya begini. Bentar. Iya di Rusia tuh lumayan karena tuh kita dapat manggung itu jam 2 siang. Band kedua kalau ketiga kalau nggak salah. Nah itu Baru opening gate rintik lagi. Dramatis banget gua. Hujan rintik-rintik. Nah terus itu kita pas awal-awal main tuh
ya baru beberapa orang, cuma dua saf gitulah. Setelah 2 lagu gitu. Berasa imam. Oh iya udah hijrah. Oh iya benar. Dua saf kan terus sampai ke belakangnya. Itu udah 2 lagu nih. Kalau wih penuh juga. Dan hujan mereka kita pikir kan wah bubar nih katanya. Habis itu mereka nonton sampai habis. Setelah selesai LO-nya manggung di belakang. Udah siap belum? Hah, siap ngapain? Itu pada nungguin, jadi mereka nungguin pengen ketemu, pengen foto-foto, pengen apa. Gokil. Ya maksudnya unexpected lah gitu. Keren. Minum Bang. Biar agak enak nih ngobrol. Ya benar. Nih tadi lu nanyain ini kan keripik. Nih ambil. Boleh. Mangga. Kalau dari Bang Steve Aoki. Yang paling berkesan negara mana kalian manggung? Thailand sih. Oh iya loh. Tapi Thailand kayaknya Thailand nih. mungkin ya kayak Rusia terus Vietnam sih mungkin Vietnam. Kenapa? Sambil nonton perang ya. Vietnam tuh buat gue tuh kita dapat panggung paling gede kayaknya Vietnam. Terus kayak itu satu-satunya tempat gue manggung di mana gue dapet riser sendiri. Biasanya kita angkat-angkat sendiri ribet setup ya buat next band. Ini udah tinggal geser doang, wah santai banget gue. Gokil di situ treatnya dimanjain banget itu. Iya, treatnya ini banget lah. Apresiasi Kayak, lebih. Terus kita juga punya, itu kan festival gede. Kita punya waktu slotnya tuh juga lumayan prime ya. Jam 7, jam 8 gitu. Itu kayak Kodelan main jam yang sama, cuma beda hari sama kita. Udah, gitu aja. Iya, waktu itu kita sama Kodelan kan. Iya. Oh, dressing roomnya jadi Dressing room juga sama. Pas kita di sana, dia ganti nih Kodelan gitu kan, set taruh light kerap. Jadi beda Keren. Mas Gano. Bang lagi gitu bang. Keren. Berarti itu festival yang beberapa hari ada di Vietnam tuh ya festivalnya, tapi kalian main di hari berapa gitu ya? Dia 2 hari. Oh, udah 2 hari doang. Kalian main di hari pertama, hari kedua? Kita hari kedua. Itu 3 hari kita main di hari kedua. Oh, oke. Oh iya 3 hari. Berarti festival gede itu bang, kalau ada gitu tuh. Nah, dari lu bang? Oke. Di elemen. Kalau anjing. Lu ada aja lu ya? Elemen. Sebeng banget ya anjing. Kalau gue sih ada 2 ya, maksudnya gini, secara timeline itu sama kayak dia di Rusia. Kenapa? Karena itu beneran tight banget. Jadi di Rusia itu kita 3 hari apa 4 hari. Banyak kesan ya. Jadi mulai datang aja, kita datang tuh sekitar jam 3 subuh tuh. Jam 3 subuh kita nggak tidur capek, pagi-paginya kita diajak untuk acara maraton gitu. Jam 5, jam 6 pagi. Lari sehat. Lari gitu. Itu tersiksa lah. Mereka enak nih, mereka cuman disuruh kayak pembicara. Iya, jadi pembicara. Nah, gua sama basis suruh ikut maraton gitu kan. Ya udahlah, kita ikut-ikutan aja. Mas dia enggak, si Aldi dong kayak. Dia kabur dia. Triggernya itu kali ini waktu itu bahasa digebukin. Benar. Nah, terus dari situ pokoknya acara tiap time itu ada banyak acaranya sampai terakhir, sampai benar-benar mau pulang juga. Dan mau pulang pun itu kalau masalah panggung tadi udah jelasin ya sama Abang itu udah sama kayak gitulah. Pas pulang juga sama. Kita pesawat jam berapa ya? Jam 6 harus ke airport kan. Jam 4 subuh itu kita masih kayak party gitulah ya. Apa sih? Promoternya yang punya festival aja direkturnya. Dia bawa kita ke pantai jam 3 pagi. Terus satu-satu dia Harus nyebur. Satu-satu diangkat, terus diceburin ke laut. After party gitu ya. After party kayak Udah gitu hujan gede. Hujan gede pakai jeans kan. Belum breaking. Jam 9 kita berangkat. Udah berat tambah 2 kilo deh. Yang pada kesel Gue sama dia pulang pakai sandal hotel. Iya, jadi bahasa semua. Transit di Hongkong bawa sandal hotel udah orang lihat. Bukan udah biasa. Jadi secara kesannya tuh memang dapat banget gitu, beneran dari mulai datang sampai mau pulang tuh semuanya dudut gitu loh. Nah, kalau secara manggung sih gue yang di South by Southwest sih, karena gue ketemu basisnya Nirvana. Di mana itu? Di Texas. Yes. Tapi jadi politikus sih dia sayang. Iya. Oh, ini. Kita nih ngomongin mana nih? Itu gue bahas gitu kan. Gitu. Kalau lu sendiri? Enggak deh, lu rame-rame, sorry. Band kan? Lu sendiri. Cuman opini dia dulu. Cuman opini dia. Gue paling sebenarnya antara China atau UK, tapi kayaknya UK sih. Kenapa tuh? Soalnya
Karena lu UK banget. Oh iya bener. Kiblatnya. Tadi ya, iya. Tapi kesel nggak 7-0 kemarin? Ya, Wow. fansnya dia banget. Fansnya dia banget. Wow, sabar abang. Sabar abang ya, sabar abang ya. Apalagi? Bentar. Dia pernah bawa jersey MU, foto depan itu Anfield. Habis itu kabur tapi. Depan Anfield. Oh gitu. Anfield. Gak ada yang kenal ini ya. Dipukulin aja. Karena UK. UK sih, Inggris sih, specifically. Itu kita main di Liverpool Sound City Festival dulu. Kacau. Markas 7-0. Tribute to CR. Siapa tadi yang ngomong? Liverpool dia. Karena emang kiblatnya musiknya si Lighter dan musiknya gue personally emang arahnya ke Inggris. Emang udah jadi terus bisa main di festival musik beneran di sana. Dan mendapat reception yang bagus gitu dari penontonnya. Itu udah kayak naik haji lah jatuhnya buat gue. Gila, nggak kebayang rasanya. Nggak kebayang rasanya. Banyak dong. Rame ini mah. Efek. Iya. Kalau menurut lo tuh lu main di festival di luar sama ya bukan membandingkan sih, tapi maksud gua gimana sih apresiasi orang-orang luar Betul. terhadap band dari Indonesia terutama gitu kan? Kalau secara festivalnya di kita juga nggak kalah, maksudnya secara festivalnya ya, secara bentukannya, secara penyelenggaraannya gitu, kita nggak kalah. Yang paling yang sedikit membedakan tuh paling kayak mungkin penonton di sana kayak nggak mau rugi kali ya. Karena udah bayar. Nah, iya, jadi tapi mereka benar-benar semua tuh benar-benar mereka kesana buat nyari musiknya gitu, nggak nyari siapa yang manggung gitu. Iya. Jadi semua band yang tampil itu mereka bukan respect ya, kayak menikmati apresiasi gitu beneran. Mereka ngeliat musiknya gitu. Dia pengen datang nonton musik gitu kan. Iya, mereka nyari musiknya. Apresiasinya bagus banget loh. Kalau di sini kan nggak tahu ya, kebanyakan Kebanyakan betul. Gue cuma mau nonton ini nih. Ya Habis nonton itu udah. Kalau di sana mungkin banyak kan. Ini siapa ya, gue dengerin dulu. Nah, Banyak orang-orang mungkin gue bakal penasaran suka ya. nih gitu. Itu sih bang sebenarnya. Jadi referensi baru buat mereka mungkin gitu ya. Iya, dan ya mereka emang apa ya? Maksudnya sebenarnya sih kalau dibahas lebih dalam tuh pasti ada perbedaan psikologis dan sosioekonomi. Bahasnya nih etnografi nih di sini nih ngomonginnya nih. Gue kan so pinter aja. Berat. Kenapa? Kesurupan dia. Itu kesurupan dia. Kalian tuh satu manajemen ya sama si Siapa tuh? Asmara Librasi? Oh, Sugi Burunian. Satu booking agency. Oh, itu booking agency. Booking agency. Sempet viral gitu kan? Iya. Si kemarin itu lagi masalah Betul. ada yang bilang kata-kata Asmara Librasi Sebenarnya lirik lagu. Sebenarnya itu permasalahan dari Twitter, Bang. Iya. Awalnya dari Twitter, tapi sampai kemana-mana kan. Nah, menurut kalian tuh gimana tuh? Sebagai kalian pencipta lagu gitu loh. Apakah lirik harus masuk akal atau gimana? Kayaknya enggak sih. Sebenarnya kan lirik adalah apa ya, curahan, Ekspresi emosional, kita. Betul. ekspresi kreatif. Gitu. Karena kita baca puisi aja sebenarnya kagak masuk akal juga sih. Iya, cuman indah-indah aja. Kita juga liriknya ada yang aneh-aneh juga tapi yang nggak viral aja sih. Contohnya ya, aneh dari kalian tuh apa? Ya kayak Mamam jawab. kayak apa Walk on Fire gitu kan, misalnya apa tuh debus gitu apa Walk on Fire. Padahal di Park lu udah bikin sendiri Smoke on the Water ya. Nah, itu nggak masuk akal juga tuh. Iya kan, Smoke on the Water nggak masuk akal itu. Masuk gimana caranya? Iya makanya nggak masuk akal kan. Ini orang Aduh. Iya makanya maksudnya kita mau nulis sendiri, mau nulis apa kayak gitu kan, suka-suka kita kan. Iya sih. Tapi yang mayoritas yang banyak menyumbangkan lirik dari kalian-kalian ini siapa? Dia doang yang nulis. Hah? Dia doang nulis. Oh, semuanya lu nulis? Semuanya iya gua. Gokil. Nah, kalau kebanyakan ngebahas apa sih dari lagu-lagu itu? Hope tadi atau gimana? Iya, apakah semuanya banget hope atau ada yang lucu-lucuannya juga? Sebenarnya temanya berbeda-beda, tapi ujung-ujungnya ujung-ujungnya ada hope-nya gitu. Oke. Let's say kayak misal album pertama yang awal-awal itu lebih karena masih labil terus sering patah hati. Jadi sering patah hati dan bucin gitu. Jadi isinya tambah gitu-begituan semua.
Cuman selalu ada hope-nya. Ceritanya kayak pokoknya ada endingnya tuh pasti tenang aja Masih ada harapan. hari esok masih mungkin lebih baik. Dan lebih ke sini udah lebih ini ya mungkin ya perspektif yang berbeda, persepsi yang berbeda, sebuah lebih dewasa. Lebih apa ya? Kalau yang terakhir kayak Hope and Love itu basically benar-benar cerita tentang ngambil dari apa yang terjadi di sekeliling kita. Dan di apa yang terjadi di dunia malahan. Tapi still basisnya adalah hope. Karena kita nggak ingin kehilangan hope itulah. Semua lagu berarti berlirik dengan bahasa Inggris ya? Kecuali 2 lagu ya. Ada Oh, dua. pernah juga? Pernah. Ada 2 yang bahasa Indonesia. Ada. Wih, gokil. Gimana menurut kalian? Kambing hitam itu Maona itu. Apakah ada perbedaan sedikit dari cara lu, karena memang mungkin lu udah terbiasa dengan bahasa Inggris gitu kan. Ketika lu menulis rhyme bahasa Indonesia, Sebenarnya ada personally emang pelafasannya kali. Iya, ada Pronounce-nya ya. pronunciation, ada kesulitan sedikit di situ. Mungkin kesulitannya karena emang secara bahasanya sendiri bahasa Indonesia kan emang secara vocabulary-nya memang lebih banyak bahasa Inggris ya. Jadi maksudnya di kebiasaan dia dengan bahasa Inggris dengan banyak pilihan kata yang bisa dipakai, dipindah ke bahasa Indonesia dengan yang ya mungkin cuma beberapa pilihan yang bisa dipakai. Nah, itu memang sedikit permasalahannya mungkin di situ kayaknya karena Mungkin kalau lebih apa ya, kalau orang lebih karena udah terbiasa jadi buat mengekspresikan akan lebih mudah dengan lebih jujur lah. bahasa Inggris dibandingkan bahasa Indonesia mungkin ya. Walaupun sebenarnya bahasa Indonesia sendiri itu sebenarnya bahasa yang sangat indah dan puitis gitu sebenarnya kalau misalnya ditelusuri lebih dalam. Bagusnya kalau dibikin puitis bahasa Indonesia tuh. Ini benar sih. Cuman nggak menutup kemungkinan Untuk bikin lagi ya? Coba lagi gitu. Kemarin berarti baru ngeluarin album baru terakhir tuh di tahun kemarin ya? Tahun kemarin ya, Juli 2022. Katanya berubah nuansanya. Cukup berubah. Jadi lebih fun. Bukan lebih fun sih, lebih mengasih harapan sih maksudnya. Jadi lebih Motivasi. Ya, lebih memfit apa sih namanya? Menyuap apa sih? Nyuap begini. Kan nyuap itu kan lebih orang. Mantok. Kalau ini mantok ini. Lebih ngasih ngeliat sisi terang dari kehidupan gitu loh. Gitu. Gokil ya maksud gua. Sisi terang dari kehidupan. Habis gelap terbitlah terang. Sambilnya nggak apa-apa kan? Sambil. Di bawah juga nggak apa-apa di Mau nasi nggak? Nasi, Nasi, tolong ada nasi. Nasi. Nggak apa-apa gue. Kalian itu deh nyanyiin lagu kalian yang mana aja terserah tapi versi akapela. Mungkin Anda setiap aku bisa suara synthesizer, kamu gitar jreng gitu. Anda drum gitu, destak gitu terus. Silakan. Ayo, lagu apa? Lagu apa? Lu kasih beat dong. Jadi lu yang nentuin lagunya apa. Asik. Jadi seru ya? Oke, keren. Effortnya keren sekali. Tapi masih ada satu challenge lagi. Itu dia. Masih ada satu challenge lagi dari Tadi dari Sound. betul. Karena kita punya segmen namanya Bikin lada, bikin lagu dadakan. Yes. Silakan. Temanya tentang Ini 2004 diundur. 2004 loh gue ngomongnya. Iya sih. Ayo loh. Hampir terkecoh kan? Makanya. Ayo, temanya apa ya temanya? Hope. Gampang Apa dong. paling gampang ya? Gampang dong. Hopeless. Nah. Ini mesti gampang juga nggak sih? Mesti gampang juga. Ya coba aja. Ada 2 gitar tuh. Mau main gitar? Enggak, main bang, bang. Ayo coba. Main gitar dong bang. Iya. Kasih. Masih. Hah? Ini segmennya namanya lah. Bikin lada. Emang bunyi gitar gua? Emang kau? Emang bunyi. Oh enggak, Itu bener ya? Dia nggak denger ya? Coy. Ayo bikin lagu dong. Ayo C aja C. Ini C. Ini apa? Gak.
Hopeless ya? Hopeless. Hopeless. Bikin hope, sekarang hopeless. Benar. Tomorrow you all die. Anjir. Bahasa Inggris dulu, bahasa Indonesia. Coba. Kok kayak gitu cerah? Udah main sendiri dia. Die. Die? Oh, die. Mati. Tomorrow you die. Besok lu mati. Terus lagi. Ini orang-orang apa ini? Segmen ini nih yang paling ditakuti sebenarnya. Hey. Hey, you will all die. Anjir. Kan hopeless. Hopeless. Dark. Ini orang doang ada gunanya. Nengok kan. Kan hopeless udah mati. Karena biasa terima bagan. Iya benar. Iya, udah jadiin bagan sama gitaris sama vokalis, drummer sama keyboardis udah tinggal isi. Gue tinggal pencet doang, ntar oh ini cocok deh udah. Benar. Lu khawatir deh malah. Lu khawatir malah. Dari liriknya ya. Iya, ya pikirannya ke situ ya. Dari liriknya jadi khawatir. Udah. Gimana sih? Die. Die. We all die. Tomorrow. Never die. Never die. Tadi die, sekarang never die. But today. Kenapa begini We adanya? all die. Together. Nggak usah together lah. Nggak usah together kayaknya lah. Iya, ada tepuk tangan dulu. Tepuk Itu tangan. lagu dari Light Time yang berjudul Die. Mau dibilang keren gimana ya? Hopeless sih. Iya ya. Karena kan udah Temanya terbiasa. begitu. Kalau kalian bikin lagu pop udah terbiasa. Karena namanya juga tantangan kan. Iya. Aduh. Gue keringetan loh. Bikin riff aja keringetan ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Light Up teman-teman. Keren. Abis ini kalian manggung ya di sini ya? Hah? Bisa ya? Gimana? Hah? Kosong. Ke disco, hura. Ada temen gua. Setahun dong. Dia emang gitu terus tuh. Iya, karena tadi ngobrol emang beda setahun. Bagus. 37 sama 35 ya? Iya. Beda setahun, 37, 35. Kan belum ulang tahunnya. Oke, harapan kalian sendiri nih untuk Lightcraft dan industri musik di Indonesia kira-kira gimana harapannya? Mungkin kalau buat Lightcraft sih kita berharap masih bisa sustain aja sih, kita Amin. masih bisa bersama, masih Amin. bisa terus Bisa bikin berkreasi. lagu, bisa kreasi, Bisa lanjut lah. Amin. Bisa Dan tentunya berkreasi. diterima lah lagu-lagu kita dan disukai lah sama Harus. banyak. buat industri musik ya. Sekarang ini sangat develop dan sangat maju dari dulu, dari sebelum. Setuju. Band banyak banget, acara banyak banget, jadi semoga kita di jalan yang tepat lah gitu menuju yang lebih baik. Amin. Di era digital ini strategi kalian ke depannya apa? Jadi intinya kembali lagi memperkuat si produknya dulu. Maksudnya dari lagunya emang mau jadi walaupun lagunya udah baik gitu, mau ditaruh di mana aja ya jalan pasti ada gitu di situ. Setuju. Dan kita plannya sih buat tahun ini bakal merilis beberapa single, ada collab sama orang luar, orang Filipina ya. Gokil. Mestinya, dan ya itu plan kita buat tahun ini sih. Cuma Filipina aja. Sementara ini buat Filipin doang. Gimana ini? Ini gimana sih? Gue udah nengok, enggak juga dia. Filipin. Oke, pokoknya sukses terus untuk Lightcraft. Semoga lancar terus, sehat-sehat terus untuk kalian. Thank you sama-sama. Gak seru kalau cuman ngobrol doang. Betul. Abis ini Makan-makan. Hey, Anda malas sepertinya ya. saya makan, Kerja kalian dulu. manggung. Kerja dulu ya. Saya berdua makan, kalian manggung. Nah, kamu gini-gini dulu ya. Iya. Oke, thank you banget buat Lightcraft. Thank you. Terima kasih. Thank you. Terima kasih banyak. Terima Sampai kasih ketemu banyak. lagi, mungkin kita bisa ketemu di festival-festival Amin. Amin. Indonesia dan luar. Indonesia dan luar gitu ya. Oke. Oke, demikianlah. Ya, demikianlah. Kayak Karnilias. Kita rehat sejenak. Demikianlah. Jangan. Ntar kita akan ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Terima kasih untuk checkers semua yang ada di rumah. Jangan lupa like,
Follow, subscribe. Dasar lu host magang. Jangan lupa di like and subscribe channel ini dan juga acara-acara di Next Era yang seru-seru banget tentunya. Betul. Tetap di Check Sound. Feeling the pressure, I'm losing texture. Feel like the walls are closing down on me. On me. Remember the future, forget the present. I keep on getting left behind. Left behind. This is real. This is life. This is all that I can be. This is real, this is life, this is everything I want from you. Love is love, love is open the curtains, let the sun in. It feels like living in the in-between. In-between. Waiting for the moment, waiting for the right time. Give me the air that I can breathe. Give me the fire to make you mine. This is real, this is life, this is all that I can be. This is real, this is life, this is all that I can be. This is real, this is life, this is everything I want from you. Love is love, with or without you. Love is love, with or without you, without you, without you, without you. This is real, this is life, this is all that I can be. This is real, oh this is life, this is everything I want from you. This is real, this is life, this is all that I can be. This is real, oh this is life, this is everything I want from you. Berjudul Carry Your Heart dari album Hope and Love. Lagu ini diproduksi oleh teman kami dari Singapura bernama DSML. Words are all I have. Time is all we need. Catching every breath on repeat. Watching waters rise. Lovers come and go. All into my arms and let it grow. I'll carry your heart. I'll carry your heart wherever you are. I'll carry your heart. I'll carry
berjudul Don't Fight This Feeling. Lagu ini kalau di singkat cerita itu apa namanya? Jangan dilawan, lemesin aja, jangan dilawan intinya. Ya, lagu ini diproduseri oleh Bapak Petra Sihombing. Yuk. Don't stop moving. Take a chance and leave alone. Show me your fragile heart while we roam far and wide. There is magic to find. Tech sound.